Halo semua, Sampurasun. Selamat datang kembali di channel YouTube saya Rizky Adam Kurniawan. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan proses implementasi dari MVVM plus Hilt terhadap sebuah studi kasus bernama Counter Apps gitu ya. Setelah di video sebelumnya kita membuat Gradle, pembaharuan di Gradle-nya yang lebih rapih gitu, sehingga bisa tercipta deklarasi Gradle yang seragam ya, menggunakan konsep lib semuanya gitu ya, penamaannya diatur dalam lib version gitu. Nah sekarang kita akan langsung eksekusi nih Hilt-nya ya. Nah pertama kita akan bikin kelas dulu ya teman-teman. Langsung aja teman-teman bikin Kotlin class. Dan di Kotlin class ini teman-teman bikin bungkus besarnya ya, ngebungkus semua aplikasi kita gitu ya ke dalam sebuah kelas namanya MyApps. Nah, kelas MyApps ini apa sih? MyApps ini nanti adalah kelas aplikasi custom yang emang berfungsi sebagai titik awal atau entry dari aplikasi yang akan teman-teman bikin gitu ya. Jadi kalau biasanya teman-teman bikin project itu kan pasti kelas utamanya main activity gitu kan ya. Dan itu jenisnya view gitu ya. Nah, kalau udah pakai Hilt kita ada pembungkusnya nih. Nah, si my app inilah si pembungkusnya gitu. Nah, kenapa sih kita perlu kelas ini? Itu tujuannya buat teman-teman bisa mengaktifkan atau menginisialisasi dependency injection menggunakan Hilt ketika aplikasinya nanti akan dijalankan. Maka teman-teman akan menggunakan sebuah anotasi di sini bernama @hilt android app gitu ya. Nah, ini nama injectionnya ya. Nama anotasinya adalah Hilt Android App. Nah, ini tuh apa sih fungsinya? Nah, fungsi ini tuh akan ngasih tahu teman-teman si kelas ini, kelas My App ini adalah entry point utama dari aplikasinya gitu ya. Dimana Hilt akan otomatis membuat komponen dependensi grab secara global. Dan ini harus ada gitu ya kalau emang teman-teman mau pakai Hilt di seluruh kelas yang ada di dalam aplikasinya. Kayak gitu. Nah, selain untuk Hilt juga, si kelas ini bisa digunakan juga untuk nyimpenin konfigurasi global di aplikasinya, inisialisasi library lain seperti Timber, Firebase. Nah, mungkin nanti kalau mulai ke Firebase gitu ya, atau menggunakan Timber dan lain-lain, library lain bisa dipasang juga nih di My Apps ini gitu ya. Nah, jangan lupa juga nih kalau teman-teman udah masang My Apps gitu ya, di sini di manifestnya ditambahin di bagian paling atas gitu ya. Teman-teman tambahin name, kasih titik dan nanti bisa masang si My App. Nah, di sini kan belum kedetek nih. Nah, teman-teman harus deklarasi dulu gitu ya turunannya gitu ya. Bahwa kita akan pakai si My App ini menjadi sebuah Android application gitu. Nah, udah kayak gini kita import lagi bahwa dia adalah halaman yang akan pertama kali dieksekusi sebagai sebuah Android app application. Nah, maka udah cukup cara ngedeklarasinya seperti ini saja sebagai titik awal gitu ya. Dan tidak perlu menambahkan fungsi tambahan dulu di sini karena betul-betul Hilt akan menginisialisasi semua dependensi secara otomatis ketika aplikasinya running. Nah, maka di sini teman-teman tinggal nambahin ya. Tadi udah tambahin name dan di sini tinggal nambahin yang My App-nya gitu ya. Di sini teman-teman tinggal kasih titik, kemudian ada My App. Nah, udah deh. Ini adalah fase awal atau titik awal ketika teman-teman mau mengimplementasikan sebuah Hilt gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat repository gitu ya. Nah, kita bikin reponya dulu nih. Tadi kan ada fungsi gitu kan untuk melakukan counter. Nah, di sini sebetulnya kita bisa bikin UI-nya dulu gitu ya untuk coba ngerapihin atau ngelihat dulu nanti akan fungsi seperti apa. Nggak apa-apa, kita coba bikin UI-nya dulu aja. UI-nya kita bikin yang simple aja ya, teman-teman. Kita bikin yang simple dulu biar nanti jadi lebih kebayang aja gitu si aplikasinya bakal bentuknya kayak gimana kalau kita bikin UI-nya dulu. Oke. Jadi kita akan bikin pakai linear ya. Orientasinya jangan lupa kita kasih vertikal aja. Terus kasih jarak gitu, padding misal 24 dp dan gravity-nya kita kasih center gitu. Nah, udah di sini untuk roots-nya
Kemudian selanjutnya kita akan punya text view gitu. Nah, si text view ini kita akan kasih width dan height, kita kasih wrap content aja. Nah, jangan lupa kasih ID. Misal ID-nya adalah txt view counter gitu. Terus agak gede dikit gitu ya si text size-nya, jadi 48 misal. Terus stylenya juga text style kita kasih dia besar, dan kita kasih jarak untuk area ke bawahnya nih misalkan 32 dp gitu ya. Terus kita coba dulu deh lihat teksnya, misalkan kasih angka 0 di sini ya. Nanti teman-teman sekali lagi kalau ada error kayak gini tinggal diganti di dalam stringnya ya gitu, di dalam value kemudian string tinggal didaftarin. Kemudian oh ya, nanti ini kalau di running kita coba ganti ya stylenya, ini jadi light aja gitu, biar ketika running si temanya munculnya putih gitu ya, atau lebih terang lah gitu, tidak gelap. Oke, nah selanjutnya adalah button ya. Kita akan bikin button aja sederhana. Buttonnya dikasih seadanya aja. Kemudian kasih ID. Ini untuk btn increment atau bertambah, yang nanti teksnya kita kasih teks tambah gitu. Nah, kita bikin satu lagi untuk pengurang nilainya ya gitu. Kita kasih untuk pengurang nilainya, tapi kita kasih jarak dulu ke atasnya, misal 16 dp. Ini dekreman, dan di sininya diganti menjadi kurang. Oke, cukup. Nah, jadi kurang lebih layoutnya bakal seperti ini ya teman-teman, 0 tambah kurang gitu. Nah, setelah di sini sih sebetulnya kita bisa langsung melakukan find view by ID ya terhadap value yang ada di dalam main ya, activity-nya. Nah, kan di sini main activity-nya udah kebaca lagi ya. Nah, maka kita bisa langsung panggil aja nih binding view aja. Ini seperti biasa sih kita pakai view binding ya. Jadi teman-teman udah bisa tinggal panggil aja private let init var binding activity main binding. Terus jangan lupa di inflate atau didaftarkan dulu activity main bindingnya, inflate-nya di mana isinya adalah layout in flatter. Habis itu set content view binding root. Oke. Sip. Nah, cukup nih seperti ini ya gitu. Nah, nanti kita tinggal nambahin fungsi deh ketika melakukan binding button increment dan decrementnya gitu. Nah, kita kasih wadahnya dulu ya. Ini kan betul-betul view, jadi nampung value dari view, kemudian di buttonnya kita coba execute gitu ya. Nah, jadi kita tinggal kosongin aja, nanti tinggal diisi gitu ya fungsinya. Nah, kalau bikin aplikasi yang nggak pakai framework kan langsung aja di sini kasih fungsi increment decrement, selesai aplikasinya, selesai gitu kan, udah deh cepet gitu kan ya. Itu kalau mau nggak pakai framework gitu. Tapi kalau kita mau pakai framework, mau lebih rapi gitu kan ya, untuk belajar clean arsitektur gitu ya, nah maka nanti di sini akan diisi dengan view model gitu ya. Nah, maka sebelum masuk ke sana kayaknya kita akan lanjut dulu ya gitu. Yang akan ada di dalam view itu adalah view model gitu kan. Nah, tapi sebelum masuk ke view model kita butuh bikin dulu namanya repository kayak gitu, dimana sesuai fungsinya repository ini adalah semua algoritma logic business
itu harus didaftarkan di dalam repository. Di sini bentuknya kelas gitu, teman-teman tinggal bikin kelas Kotlin biasa, misal namanya disesuaikan dengan fungsinya ya. Jadi di sini saya bikin counter repository, misalkan gitu, repository counter. Nah, saya coba cerita dulu. Jadi si repository ini akan menjadi lapisan abstraksi nih antara view model dengan nanti kalau teman-teman pakai database ini akan jadi abstraksi dengan database, kalaupun enggak ini akan menjadi abstraksi dengan fungsinya, fungsi dari algoritmanya. Karena si fungsi repository ini akan memisahkan logic access dari si view modelnya. Dia akan nyediain satu akses data dari berbagai sumber, mau itu lokal database, API dan lain-lainnya gitu ya. Dia akan menyiapkan satu pintu akses di repository ini. Kemudian di sini juga nanti bisa ngemudahin buat melakukan testing dan pengembangan yang sifatnya modular. Kenapa sih repository ini penting gitu untuk kita execute? Karena si view model itu akan jadi bersih dan betul-betul hanya fokus ke UI saja. Nah, ini menariknya ya kalau kita udah mulai pakai konsep dari Hilt ataupun DI gitu ya. Kemudian mudah diganti untuk sumber datanya. Misalkan teman-teman awalnya pakai ROM gitu, kemudian mau diubah menjadi bentuk API web gitu ya. Nah, itu sangat bisa gitu ya, atau sangat mungkin bisa gitu digantinya di dalam repository ini gitu ya. Nah, di sini yang akan teman-teman daftarkan gitu ya, itu adalah langsung functionnya. Nah, maka kita langsung aja nih bikin function untuk melakukan penambahan dan pengulangan gitu. Nah, kita kasih parameternya dulu, misalkan value-nya integer ya. Kita kasih deklarasi dulu integer. Nah, fungsinya adalah kalau saya diklik maka akan menambahkan value yang di dalam parameternya itu bertambah 1 gitu. Udah kan, sesederhana ini aja algoritmanya itu. Inputan yang ada di dalam parameter ditambah 1 gitu. Kalau decrement ya inputan yang ada di dalam ngelewatin parameter nanti akan dikurangi 1 gitu. Nah, udah ini tinggal diganti menjadi decrement, increment, decrement. Selesai. Jadi betul-betul si repository ini isinya adalah function logic gitu ya. Ini logiknya. Current plus 1 untuk increment, untuk decrement current min 1. Nah, setelah selesai di sini langsung gitu ya, teman-teman bisa mencoba mengimplementasikan repository ini di dalam proses selanjutnya gitu, yaitu teman-teman bisa manggil dulu gitu ya di dalam view model gitu ya. Nah, namun menariknya sebelum masuk ke view model, teman-teman akan membuat sebuah app module di dalam DI. Nah, di sini teman-teman harus punya sebuah objek ya. Kita bikin objek dulu di dalam DI-nya gitu, di folder DI-nya. Ini sambil saya coba cerita juga gitu ya. Nanti teman-teman pilih Kotlin, pilihnya objek. Nah, di sini teman-teman bikin namanya app module. Nah, buat apa sih app module ini? Saya coba cerita dulu ya gitu ya. Nah, app module ini adalah tempat di mana teman-teman akan mendefinisikan semua dependensinya. Kalau teman-teman bikin database gitu ya, DAO gitu, repository gitu ya, yang kemudian disediakan oleh Hilt gitu. Nah, itu disimpannya di app module ini gitu. Disimpan dalam bentuk abstraksi gitu ya, karena dia akan pakai anotasi modul yang dimana add modul atau anotasi modul tersebut ini menandakan bahwa dia adalah Hilt modul. Jadi bagian-bagian dari Hilt gitu ya. Dan ada nanti anotasi installin menggunakan singleton komponen, di mana nanti teman-teman akan menentukan bahwa semua dependensi yang dibuat di sini tuh berlaku secara global gitu ya selama aplikasinya hidup gitu ya. Nah, maka di dalam objek app module ini kita langsung panggil aja add module yang tadi sesuai fungsi yang udah saya coba sampaikan, dan kita pakai install in untuk isinya dari singleton ya, singleton komponen kelas. Nah, udah ada nih. Nah, udah deh. Jadi ini komponen singleton yang bisa berlaku untuk seluruh aplikasi. Nah, ini base-nya Dagger Hilt ya.
gitu. Jadi artinya objek app modul ini tuh betul-betul udah menjadi bagian dari Hilt gitu. Nah, habis itu di dalam app modul kita panggil dulu ya anotasi provides, kemudian kita panggil anotasi singleton. Nah, di sini teman-teman bisa panggil nih provide counter repository. Nah, karena kita udah jadi kan repositorinya. Jadi dia langsung ngasih rekomendasi, "Nih, saya mau daftarin repositori yang tadi udah dibikin," gitu kan. Sehingga kita langsung mereturnkan saja si counter repositorinya ke sini. Nah, jadi kita udah nggak perlu lagi nih teman-teman bikin objek dari kelas repository. Kan ini counter repository bentuknya kelas kan. Isinya ada 2 metode gitu. Nah, dengan adanya DI itu kita udah bisa langsung manggil seperti ini saja gitu ya, nggak usah lagi pakai counter repository sama dengan counter repository spasi cr spasi sama dengan new gitu kan. Pokoknya menginstansiasi objek udah nggak perlu lagi gitu. Jadi udah betul-betul tinggal manggil seperti aja, pakai ini aja, dan jenisnya adalah dia singleton kayak gitu. Nah, ini tuh artinya apa sih? Si provides ini adalah Hilt ini akan memanggil fungsi untuk dia bisa menyediakan fungsi repositorinya gitu, dan singleton dia akan menandakan bahwa hanya akan ada satu instance aja yang dibuat di sini gitu ya. Nah, ini fungsi dari kedua anotasi tersebut gitu ya. Dan ya karena kita fungsinya hanya satu repository dan isinya decrement-increment, ya udah cukup sih isi di dalam app modulnya ini aja. Tapi kalau nanti mulai pakai database gitu ya, jadi metode ini akan otomatis bekerja gitu ya, dan akan ditambahkan juga anotasi untuk mengambil data dari si database-nya gitu. Nah, udah beres dalam membuat counter repository dan app modul gitu ya. Nah, selanjutnya setelah diinjek nih si repositorinya ke dalam Hilt app modul, maka kita bisa ngedit view model atau kita bisa buat sebuah view model. Bentuknya sama, kelas juga gitu ya. Namanya teman-teman bisa bikin counter view model misalkan seperti itu, new Kotlin class, di sini counter view model. Nah, di sini deh view modelnya udah mulai berbeda nih dari konsep view model yang MVVM saja gitu. Karena fungsi dari view model yang ada di sini dia akan betul-betul bertugas untuk mengelola UI ya, untuk melemparkan sesuatu yang ada di UI ke dalam logic yang ada di dalam repositorinya. Jadi betul-betul view model ini akan bertindak sebagai perantara antara UI dengan repository atau data gitu, dan mempertahankan datanya saat rotasi layarnya ini berubah nih, atau konfigurasi terjadi antara bentuk handphone yang digunakan secara portrait ataupun landscape gitu ya. Si view model ini akan menahan semua fungsi di dalamnya gitu ya. Nah, maka view model ini memang menjadi tempat yang terbaik untuk teman-teman nyimpen state UI, untuk manggil logika aplikasi, manggil ya, logikanya mah tetap di dalam repository. Manggil, kemudian menghindari logic di fragment secara langsung, itu cocok banget ada di sini. Nah, anotasi yang bisa kita pakai agar Hilt bisa terdaftar di dalam kelas ini, itu adalah dengan menggunakan Hilt view model. Nah, fungsinya buat apa? Ini nandain kalau si view model ini dikelola oleh Hilt. Ya, sefundamental itu fungsi dari Hilt. Jadi kita daftarkan, dia punya anotasi. Nah, anotasi kedua yang bisa kita pakai adalah menginjek. Injek ini dia akan menyuntikkan instance dari repositorinya ketika si view model ini akan dibuat. Maka injeknya kita akan pasangnya di sini. Langsung kita akan injek gitu ya. Injek bentuknya konstruktor gitu. Nah, ini bentuk dari konstruktornya. Teman-teman nanti bisa nambahin di dalam konstruktor ini variabel private file repositorinya. Nah, jadi si repositorinya kita daftarin di dalam konstruktor ini gitu, sehingga otomatis bisa betul-betul
panggil gitu ya, menjadi sesuatu yang otomatis selalu dipanggil ketika kelas tersebut di instansiasi kayak gitu. Nah, setelah selesai di bagian ini jangan lupa gitu tandai bahwa dia adalah view model gitu. Nah, di sini kita udah nggak usah lagi manggil objek view model ya, langsung aja kayak gini. Nah, seperti ini gitu ya. Jadi mulai dari tampilan atau layout ke view model, repository, baru nanti kalau ada data source kita bisa tambahin data source. Nah, udah seperti ini untuk konten di dalam konstruktornya. Habis itu isinya apa sih sebetulnya di dalam view modelnya. Nah, disinilah teman-teman akan melakukan penyimpanan fungsi dari live data gitu ya. Nah, kita coba ketikkan dulu sambil saya coba bahas gitu ya. Teman-teman akan membuat sebuah variabel untuk melakukan counter yang isinya mutable live data gitu. Nah, ini isinya kita bisa set parameternya, misal karena dia integer ya, misal value defaultnya adalah 0 karena dia integer gitu. Kemudian teman-teman bikin variabel live data untuk menampung si live datanya agar si value ini nanti bisa yaitu live data bisa tercek secara otomatis gitu ya jika ada perubahan gitu. Nah, maka kenapa kita butuh yang namanya live data dan mutable live data. Secara definisi mutable live data ini data yang bisa diubah nilainya gitu. View model akan menyimpan sebagai underscore content gitu, karena hanya si view model ini yang bisa mengubah nilai ini atau yang boleh mengubah nilai ini. Misal ketika increment atau decrementnya dipanggil, maka si view model lah yang akan mengeksekusinya. Seperti itu. Dan kalau nanti misal teman-teman pakai adapter gitu, nah di adapter juga sama. Biasanya kalau kita ada perubahan data di dalam sebuah list gitu ya, recycle view, itu butuh perubahan data. Nah, itu sangat butuh banget namanya mutable live data dan live data ataupun live data. Jadi udah nggak usah lagi pakai notify data setching gitu, karena kita udah betul-betul mengimplementasikan coroutine juga di dalamnya kayak gitu ya. Oke. Nah, ini udah nih, kita coba pasang variabelnya yang ada di sini. Sorry, ini nolnya ada dalam parameternya ya. Jadi nah ini udah benar. Nah, habis itu udah deh kita bikin si increment di sini yang isinya variabel dari new value ya. Kita tampung dulu gitu. Nah, di sini kita bisa panggil repositorinya ya, repository atau counter dari si repositorinya gitu ya. Oh ya, tadi kita udah bikin variabel repositorinya, namanya adalah counter repository. Jadi di sini tinggal panggil aja counter repository. Ini namanya sesuai dengan parameternya ya yang ada di sini gitu. Nah, di sini abis itu repositorinya kita tinggal panggil metodenya nih, increment, value-nya dapat dari yang mana, dari counter value validasi 0 gitu. Abis itu variable counter yang kita buat diganti gitu. New value ini kita kasih ke wadah si counter dot value. Ini udah cukup seperti ini. Satu lagi sama gitu ya, tinggal di ganti aja menjadi decrement, new value, ininya counter repository dapat dari atas ini, kemudian ininya diganti jadi decrement, counter value 0, ininya sama counter value. Dah. Oke. Nah, ini kita udah selesai nih bikin yang namanya view model. Nah, karena kita udah membuat UI, layoutnya udah jadi, binding view-nya juga udah kita bikin di sini gitu ya. Nah, maka langkah selanjutnya atau langkah terakhirnya adalah langsung kita panggil nih si view model yang udah kita buat di sini, increment dan decrement ini gitu ya, kita panggil di dalam main activity-nya gitu. Kita simpan di sini gitu. Nah, apa sih yang harus disimpan di dalam main activity? Nah, yang pertama kita deklarasiin dulu view modelnya gitu ya. Kita simpan di atas. Kita bikin pakai file view model gitu. Nah, isinya adalah counter view model by view models gitu ya. Nah, di sini nih teman-teman,
masih merah ya view modelsnya. Nah di sini teman-teman, karena kita udah pakai Hilt dari atas sampai bawah, nah ini adalah bagian paling bawah ya, yaitu bagian paling dekat dengan user, maka kita juga harus pakai anotasi. Tadi di app modul kita pakai anotasi, di repository kita, nah ini nggak pakai anotasi, tapi kita betul-betul masukin fungsi bisnisnya gitu kan. Di view model pakai anotasi, jelas kalau di my app ini fungsi utama basic awalnya di sini. Nah maka kalau implementasi Hilt di dalam kelas yang jenisnya view, mau itu activity, fragment, compose gitu ya, kita tinggal tambahin anotasi Android entry point. Nah makna dari entry point itu adalah fungsi view yang langsung dirasakan sama user gitu. Jadi kalau teman-teman nanti bikin halaman banyak gitu ya, bikin sesuatu yang user memiliki interaksi dan akan dijadikan sebuah kelas view, nah maka tambahin di sini Android entry point. Nah maka otomatis ini udah ada di bawah kuasanya si Hilt, sehingga kita kalau mau manggil objek apapun di sini udah nggak perlu lagi pakai inisialisasi new object gitu ya dan lain-lain gitu. Nah di sini pun ini kita tinggal import aja ya si view modelnya. Oke, kalau udah kita bisa memanggil gitu ya si view modelnya langsung di sini gitu ya. View model karena udah bikin di atas, langsung deh panggil metodenya increment. Ini untuk decrementnya view model dot decrement gitu ya. Nah udah nih dipanggil gitu kan, tapi nanti ditampungnya di mana? Nah maka kita harus kasih nama dulu ID yang ada di sini ya. Nah ini udah ada kan txt view counter gitu kan. Nah maka kita bisa ngeset sesuatu di text view counternya. Nah karena kita udah pakai live data dan mutable live data, maka di halaman onCreate ini kita bisa panggil objek dari si view modelnya yang dimana dia udah punya counter. Nah di sini langsung deh kita bisa amati perubahan dari si live datanya dan kita simpan ke dalam text view dengan kata kunci observe this. Kemudian kita panggil gitu. Ini jangan lupa kalau udah buka tutup. Nah di sini langsung set aja ya ke text counter view, text view-nya isinya count dari value yang nantinya akan terus diobserve, bentuknya string gitu karena nanti akan langsung ditampung ke dalam bentuk teks gitu. Oke, selesai. Jadi proses terakhirnya ada di sini gitu ya. Nah habis itu udah bisa langsung di running gitu ya sama teman-teman. Oke, kita langsung coba running. Saya coba jalankan. Oke, aplikasinya sudah running. Sekarang kita coba ya untuk klik tambah. Nah, saya klik tambah. Ini angkanya terus bertambah gitu ya. Kemudian saya klik kurang. Angkanya langsung menurun, bahkan sampai minus gitu. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Jadi fungsi atau studi kasus aplikasinya sangat sederhana untuk membuat aplikasi counter aja. Aplikasi counter ini bisa dipakai buat zikir kan gitu kan. Jadi bikin counting pengunjung gitu secara manual, tapi pakai klik tambah. Nanti datanya bisa di store ke database. Kalau misalkan ini mau dikembangin ke dalam bentuk database, nah teman-teman nanti tinggal nambahin deh di sini akan ada model gitu ya, akan ada package model dan akan ada package yang bentuknya database gitu. Namun untuk studi kasus kali ini kita pure pakai MVVM dan Hilt. Nah menariknya teman-teman sekali lagi dengan kita belajar Hilt, jadi kita jadi lebih rapih gitu ya dalam melakukan restrukturisasi folder atau package di dalam Android project kita. Dan di sini dia betul-betul punya wadahnya masing-masing. Dengan adanya Hilt gitu ya, dia betul-betul merangkul semua konten yang ada di sini gitu agar tidak ada lagi proses instansiasi objek yang berulang
gitu kan ya. Bayangkan gitu kalau frameworknya makin kompleks ya makin banyak objek yang dipanggil di objek di kelas yang lain ya makin ribet. Maka kemudian kenapa harus diimplementasikanlah sebuah dependency injection menggunakan Dagger yang library-nya kita pakai rekomendasi dari Google namanya Help gitu ya. Oke. Baik, kurang lebih seperti itu penjelasan yang bisa saya share untuk rekan-rekan dari video implementasi counter apps gitu yang menggunakan framework MVVM plus Help gitu ya. Di video selanjutnya itu akan saya coba lebih kembangkan lagi. Basicnya masih tetap sama gitu. Jadi harapannya ke depannya teman-teman kalau ngoding project apapun standar arsitektur app komponennya itu MVVM Hilt gitu ya. Atau DI-nya itu menggunakan Hilt misalkan gitu. Nah, sekarang kita akan tambahin nih. Karena kita panggil coroutine, namun kan coroutine ini akan betul-betul terasa kalau ada fungsi di belakang layar gitu ya. Nah, di mana fungsi di belakang layar itu biasanya akan terasa jika ada proses penyimpanan data ke database ataupun penyimpanan data ke database dalam bentuk lokal ataupun online kayak gitu. Nah, itu akan sangat terasa. Nah, kalau di project kali ini kita belum begitu kerasa nih si proses coroutine-nya di dalam asintaks prosesnya, tapi live datanya mah tetap kerasa kayak gitu ya. Nah, maka di video selanjutnya kita akan full combine semua modern app arsitektur MVVM, Hilt, DI-nya gitu ya. Kemudian database-nya pakai ROM sehingga rekan-rekan bisa secara utuh melihat bagaimana fungsi-fungsi dari package-package yang teman-teman udah buat tadi menjadi lebih optimal kayak gitu ya. Oke, itu saja paling yang bisa saya share di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Perbanyak latihan, perbanyak membuat sampel project yang studi kasusnya berbeda sehingga implementasi dari framework ini akan lebih terasa gitu ya. Nah, apapun projectnya, harapannya frameworknya bisa tetap seperti ini gitu, karena tingkat perubahan atau lebih enak untuk di manage-nya gitu ya. Itu saja, saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun.